sekarang kita akan coba ya. Langkahnya bagaimana? Sekarang kita lihat bagaimana menjawab pertanyaan. Baik. Bagaimana cara menentukan kalimat mana yang tidak relevan dalam sebuah paragraf? Ini sering ada pertanyaan, which sentence is not relevant? Nah, yang namanya sebuah paragraf itu kan merupakan sebuah kesatuan ide. Ini adalah satu ide, kemudian diapain? Dijabarkan. Berarti ada ide pokok, kemudian diikuti oleh penjelas. Nah, berarti fokus yang pertama adalah temukan dulu ide pokok dari paragrafnya. Kalau itu paragraf di paragraf pertama, seringkali ide pokoknya itu ada di awal, tapi tidak selalu karena bisa di akhir. Jadi jangan hanya selalu mengandalkan membaca kalimat pertama. Hati-hati, ada banyak jebakan Batman. Bisa jadi di akhir paragraf pertama. Nah, berarti kalau kalimat ide pokoknya ada di awal, berarti di depan ada ide pokok, berikutnya penjelas. Tapi kalau ide pokoknya ada di belakang, penjelas, 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 baru ide pokok merupakan rangkuman. Nah, karena satu paragraf ini memuat satu ide pokok yang dijelaskan oleh kalimat penjelas, maka kalimat penjelas itu harus konsisten dengan ide pokoknya. Jadi nggak boleh melenceng dari topik yang dibicarakan. Nah, kemudian cara yang kedua adalah bagaimana periksa kalimat sebelum dan sesudahnya. Apakah ada hubungannya dengan depannya, nyambung tidaknya, harus logis. Itu kalau menentukan kalimat mana yang tidak relevan atau harus mengisi titik-titik. Atau ada sebuah kalimat yang hilang. Lebih jelasnya nanti kita eksekusi di dalam contoh soal. Sekarang, yang kedua, cara menentukan bagaimana ide disusun dalam sebuah teks. Temukan dulu ide pokoknya dari setiap paragraf. Karena apa? Paragraf 1 tentang apa, paragraf 2 tentang apa. Nah, biasanya kan sering ditanyakan hubungan paragraf 1 dan paragraf 2 itu apa. Intinya adalah untuk tahu hubungan harus tahu ide pokoknya itu tentang apa. Nah, kalau yang ini paragraf 1 main idea bisa di awal dan lain-lain, ini adalah cara mencari ide pokok. Kak Ari nggak akan bahas lagi karena ini sudah berulang kali biar nggak bosen. Nanti yang belum mengikuti penjelasan Kak Ari tentang cara menemukan ide pokok, lihat link di bio. Ada satu pertemuan kita bahas tentang pencarian ide pokok. Yang kedua, saat membaca teks cari kata-kata yang menunjukkan hubungan antar kalimat atau paragraf. Contoh. Nah, berarti di sini wajib ngapalin yang namanya conjunction atau konjungsi. Istilah di bahasa Inggrisnya namanya conjunction atau kata hubung. Kenapa penting untuk belajar kata hubung? Contoh, kalau kita ketemu kata however, bahasa Indonesianya namun atau bagaimanapun, berarti itu ada ide yang ditentang atau dikontraskan, kan gitu. Tapi contoh yang lain, kalau kita ketemu kata furthermore, artinya terlebih lagi, berarti itu ada tambahan informasi. Nah, itu yang harus kita cermati, hubungan dalam paragraf sebelum-sebelumnya dan sesudahnya, gitu ya. Kemudian baru cermati opsi jawaban dan cari yang paling sesuai. Oke, teorinya gini. Biasanya ngambang kalau teori doang, langsung kita masuk ke teksnya aja. Kita punya 2 paragraf pendek. Nah, sekarang kita kerjakan dulu kosakatanya. Ini mudah ya. Yuk, ketemu lagi dengan kata common. Nah, sering banget ketemu. Makanya Kak Ari tulis. Karena kata yang potensi kita ketemukan berkali-kali pasti bakal Kak Ari tulis di sini. Common. Yuk, yang bisa langsung. Nah, since semua ngertiin sejak. Padahal since punya 2 arti. Perius bermacam-macam. Oke. Selain sejak artinya apa? Nah, betul. Jadi kata since, ingat, ini punya 2 arti. Arti yang pertama adalah kata karena. Arti yang kedua adalah kata sejak. Jadi jangan selalu ngertiin sejak aja. Oke, common artinya umum.
Maka ini bisa bersinonim dengan kata usual. Oke, stages tahapan, betul. Consist of mengandung, benar sekali. Ini lebih pasnya terdiri dari, gitu ya. Apa bedanya since, because, and yet sama artinya karena? Oh, boleh-boleh. Sebentar, nanti. Ini bermacam-macam. Additional ini artinya tambahan. Oke, sip. Tadi ada yang bertanya apa tadi? Sebentar. Since, because, yet sama-sama artinya karena? Bukan. Jadi kata karena itu punya dua ini ya. Baik. Kata karena bisa pakai kata satu. Grup pertama ini bisa pakai kata because. Ini nanti bisa rules-nya sama dengan kata since, bisa juga sama dengan kata as, bisa juga sama dengan kata for. Yang harus diingat adalah aturan pakainya. Because, since, as, for. Ini harus diikuti yang namanya clause. Clause itu bagaimana? Harus ada subjek, harus ada verb. Contohnya bagaimana? Oke, contohnya yang paling enak diingat. Because I love you, I'll do anything. Gombal banget kan? Nah, di sini baru ada ini. Because harus diikuti apa? Subjek dan verb. Ada subjek, ada verb. Ini yang namanya clause. Ini boleh diganti dengan since, boleh diganti dengan as, boleh diganti dengan for. Oke, yang kedua. Yang kedua, kita punya grup yang lain lagi. Kita punya kata because of. Sama kata yang ini, due to. Ini juga artinya karena. Tapi aturan pakainya harus bagaimana? Harus diikuti yang namanya noun atau noun phrase. Contohnya bagaimana? Contohnya gini. Dari konteks yang sama, because I love you, harus diikuti oleh yang namanya frasa benda. Because of my love, I'll do anything. Nah, di sini kalian sudah menemukan yang namanya ini loh, ini namanya adalah noun phrase. Frase kata benda, cintaku. Jadi ini berfungsi sebagai kata benda. Itu bedanya. Nah, terus apalagi bedanya sama kata yet? Oke, kata yet itu bukan karena. Tapi yet itu artinya sama dengan but. Artinya tapi atau namun. Jadi ini dekat dengan kata however. Oke, itu ya. Nah, ini penjelasan grammarnya. Iya, jutu juga, betul. Oke, penjelasan grammar tentang bedanya kata because, since, as, for. Nah, ya. Jadi kata since jangan selalu diartikan sejak. Bisa jadi ini artinya karena. Yuk, kita masuk ke teksnya. Pertanyaannya adalah, waduh ini lupa ini Kak Ari kok panjangin ya. Jadi agak ketutup, agak nggak jelas nih. Oke, nggak apa-apa. What is the main idea of the passage? Yuk, siapa yang sudah bisa menemukan ide pokoknya? Cermati dulu paragraf 1. Baca kalimat pertama paragraf 2. Gitu ya. Oke, kita artikan bareng-bareng paragraf 1. Yuk, ikuti cara Kak Ari ngertiin, biar nanti kalau ngertiin sendiri jelas. Common type, tipe yang biasa dari kalender. Bisa didasarkan pada matahari atau bulan. The solar calendar. Oke, kalau ketemu kata solar. Solar ini artinya surya atau matahari. Jadi kalender matahari didasarkan pada tahun matahari. Berarti paragraf 1 bicara tentang
adanya kalender. Ada dua macam, surya atau apa gitu ya. Since the solar year. Nah, di sini kata since bukan sejak, tetapi di sini artinya adalah karena. Karena tahun matahari itu adalah 365, hari panjangnya, solar calendar, kalender matahari terdiri dari tahun regular, tahun yang biasa, yaitu jumlahnya 365 hari, dan punya satu ekstra hari setiap 4 tahun, atau leap year. Yang nggak tahu kata leap year, ini bisa disimpulkan dari sini, yaitu tahun yang setiap 4 tahun sekali. Maka ini disebutnya adalah tahun kabisat. To make up, untuk menutup ketambahan jumlah pecahannya. Di dalam kalender matahari, the waxing and waning, membesar atau mengecilnya bulan bisa terjadi pada beberapa tahapan yang berbeda, bermacam-macam tahapan setiap tahun. Berarti paragraf 1 bicara tentang apa? Fokusnya pada tentang yang namanya kalender matahari. Sekarang lihat paragraf 2 bicara tentang apa? The lunar calendar, lunar ini artinya bulan. Kalender bulan disinkronkan terhadap bulan gitu ya. Nah, berarti karena bulan, nah berarti di paragraf kedua ini bicara tentang kalender bulan. Maka jawabannya teng teng teng. Oke, betul C. Sip. Different calendar, kalender yang berbeda memiliki dissimilar. Dis itu artinya tidak, similar mirip. Dasar yang tidak mirip atau dasar yang tidak sama. Oke, betul. Nomor 1 jawabannya C. Betul, udah pada betul nih. Sekarang soal nomor 2. Nomor 2 sama nomor 3. Nah, ini udah masuk ke dalam topik kita. Bagaimana informasi di dalam bacaan ini disusun. Oke, passage artinya bacaan. Yo, siapa yang bisa nomor 2? Oke. 2 tipe kalender dideskripsikan. Betul sekali, ini jelas. Nomor 3. Nah, pada benar semua ini, berarti sudah bagus nih. Yuk, sekarang nomor 3. The author begins. Begins ini sinonim dengan kata start. Mulai present the idea, menyampaikan idenya, menyampaikan ide. Di teks dengan cara apa? Jadi di paragraf 1 ini fokusnya karena ini mulai gitu ya. Berarti kita fokus di paragraf 1 aja. Paragraf 1 tadi isinya apa? Paragraf 1 itu isinya menjelaskan tentang kalender matahari. Maka jawabannya adalah explaining a certain type of a calendar. Betul sekali. Maka jawabannya A. Certain ini artinya tertentu. Menjelaskan sebuah tipe kalender tertentu. Comparing, membandingkan. Proposing, mengajukan teori. Demonstrating, menunjukkan. Giving information, memberi informasi. Oke, sip. Cepet banget nih. 1, 2, 3, gampang.